Nah, ada lagi yang dilarang Nabi namanya pakaian suhroh. Pakaian suhroh ya apa? Pakaian yang nyeleneh, ben cepet terkenal. Nah, zaman saiki ben cepet viral sini. Wong yang anggere aneh saya aneh, wong kan cepet terkenal, Pak. Makanya wong Arab ada pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Nyeleneh yo kowe cepet terkenal. Wong nak umum biasa, tapi begitu nyeleneh cepet terkenal. Walaupun cepet terkenal ki ya ana sing bener, ana sing ora bener, Pak. Nah sing ora bener kuwi biasanya cepet terkenal. Nek kan orang bener. Ya padha wae misalnya pakaian suhroh. Pakaian suhroh itu apa? Nggawe yo pakaian sing aneh, ora cepet terkenal. Aneh itu bisa warnane, bisa modele, bisa wis pokoke aneh, aneh ku ora umum. Cepet terkenal, Pak. Soalnya wong rambutnya dicat separuh abang, separuh putih. Neng kampus ora cepet terkenal. Sopo kowe? 2 hari ngono sak kampus ngerti kabeh. Itu baru penampilan. Nak tindakan, oh cepet terkenal. Tapi terkenal itu tadi Pak bisa negatif bisa positif. Sing repoti nak terkenal mergo negatif ora terkenal, tercemar gitu nih. Nah, itu. Jadi pakaian suhroh itu juga dilarang. Misalnya sak kampung ini sing nganggo pakaian khas yo kuwi tok. Tapi nak tujuannya aku ben cepet terkenal, dilarang. Justru orang itu kembali ke uruf ya Pak, ya sing lumrah, sing umum, biasa. Itu dalam hal tertentu ada larangan sengaja nyeleneh ben dikenal. Berikutnya apalagi yang beda? Sholat taraweh dengan 22 atau 44. Muhammadiyah fleksibel. Muhammadiyah itu kan fikihnya sebenarnya lebih luas dan lebih luwes, Pak. Dijak taraweh papat-papat Muhammadiyah gelem. Jak loro-loro mangkat. Ora taraweh gelem. Yo kadang-kadang orang mangkat maksudnya gitu loh, mosok mangkat terus. Salat sunat kan kadang-kadang yo ditinggal. Muhammadiyah iki penak. Taraweh papat-papat mangkat, loro-loro melu, ora taraweh gelem. Lah iya. Tapi ada kelompok tertentu, ormas tertentu nak ora loro moh. Ada ndak yang seperti itu? Ada ya termasuk kancamu iki. Ora loro moh. Atau mending aku salat dewi. Mending aku bali. Ada yang seperti itu, Pak. Papat-papat iki madhab apa kuwi? Ora sah kuwi. Ada yang seperti itu. Nah, berarti yang lebih tidak siap berbeda siapa? Kita siap berbeda kok. Yang lain tidak siap berbeda. Kudu loro. Lah ngudokke itu kan tidak siap berbeda. Nah, itu. Sama MTA juga begitu. Ketua umumnya itu pernah tanya jawab nang radio itu. Saya kerungu dhewe cetha welo-welo. Ada jamaahnya tanya, Pak Ustadz, di masjid dekat rumah saya kalau tarawih itu 4-4-3. Padahal kita kan 2-2. Bagaimana sikap saya? Apa jawabannya ketuane? Mulya salat ning omah ngono. Ora usah melu gitu. MTA. MTA itu juga banyak dalam tanda petik mencuri warga kita. Dalam tanda petik. Jadi Muhammadiyah itu kanan kiri itu dilongi, Pak. Nah, orang hati-hati, Pak. Ning daerah kono dilongi MTA, ning daerah liya dilongi Salafi. Nah, kita kok meneng wae itu piye? Ya dibentengi. Ya semua ormas bentengi wargane, Pak. Wajar itu sah. Apa jenengan mlebu LDI apa iso? Ora iso jenengan. Mlebu dalam arti mempengaruhi paham, ora iso, Pak. Coba jenengan mlebu LDI. Ora iso. Jenengan mlebu ora iso. Termasuk nyun sewu jenengan kok misalnya Muhammadiyah kok ngisi ning masjid Salafi khotib misalnya ora iso. Ora dikek inggon. Kenapa? Ya tadi di luar ustadznya itu dianggap ustadz subhat kok. Ustadz subhat itu ustadz piye? Ustadz nyamari. Semua ustadz di luar kelompoknya nyamari ya. Ora sah melok. Artinya apa? Dia memproteksi warganya. Kowe nak ngaji aja mrono, ngaji yo mrene. Kan memproteksi namanya, melindungi. Lihat dia saja melindungi lah kita malah mlebu ngono aku ngisi yo dadi penceramah rutin mulai tak sangoni. Tidak selalu sama itu tadi. Ya kalau yang ketemu yang sama mending, ketemu yang tidak sama telat tadi. Jadi kalau orang memproteksi kelompoknya warganya itu sebenarnya juga fenomena
sah-sah saja. Ya cuman kadang-kadang Muhammadiyah itu saking tolerane brojol wong liya karena terlalu terbuka kadang-kadang. Tapi tadi wargane dicolong pelan-pelan ora sadar. Saiki kok ora kompak ya. Saiki kok melu rono ya. Saiki kok bayari zakat ora ning lazismu malah ning kono. Ya monggo saja nanti dirasakan. Berikutnya masalah apa meneh sing beda meneh. Salat iftitah di awal waktu. Tarjih menuntunkan salat iftitah di awal waktu, tarawih maksudnya. Salafi mau ora adanya di malam, sore enggak ada. Ya walaupun kita akui kalau di tarjih sendiri Profesor Samsul Anwar juga memang berbeda, tetapi tidak frontal atau tidak terlalu nyolok gitu. Ya sedikit perbedaannya memang masalah ini. Kalau sholat iftitahnya memang ada, tetapi ndokoke kapan itu memang sedikit beda. Nah maksudnya nak didokok sore, ini pas apa ora? Sore maksudnya urung turu. Nah sholat tarawih itu kalau habis ngisa kita kan langsung tarawih, maksudnya sore. Nah itu kira-kira disunahke ora sholat iftitah itu? Ini ditaruh. Itu masih ada perbedaan. Ya keberatannya mau masalah ndokoke sore iki pas ora mung itu aja, Pak. Karena tujuan dari sholat iftitah itu ibaratnya kaya nggo pembuka juga kaya nggo pemanasan. Maksudnya kalau kita bangun tidur terus ngambil wudhu kan mungkin jek rada males, jek rada ngantuk itu, Pak. Nah, sebelum sholat malam yang panjang dibuka dengan sholat yang ringan. Tapi itu cocoknya memang bar tangi turu. Tapi kalau diterapke sore bar ngisa kan sholatnya wis macem-macem. Mau wis tahiyatul masjid, wis ngisa, wis ba'diyah, kok ijek dibuka meneh lah sing mau ki apa to? Wis sholatnya padha. Nah, sebagian ulama menganggap nak didokok sore iki ora pas itu loh, Pak, maksudnya. Pasnya nak didokok bengi. Ya Profesor Samsul Anwar sendiri ketua Majelis Tarjih ya menganggap ora pati pas. Tapi itu kan pribadi, yang satu kan organisasi gitu. Ya sing tiga sementara organisasi orang pribadi maksudnya gitu loh. Nah, tuntunan organisasi resmi tarjih maksudnya kon sholat iftitah. Bisa jamaah, bisa sendiri. Tapi nak salafi memang sejak awal wis nolak kira gelem, kadang mau lungguh tok gitu. Berikutnya masalah gambar makhluk bernyawa iki ya beda meneh. Gambar kadang nak dilebarke tekan foto, Pak. Hukum foto ya apa? Gambar makhluk bernyawa ya apa? Nah, salafi ulama Saudi rata-rata menggambar makhluk bernyawa haram, dosa besar. Sok neng akhirat kon ngei nyawa ya ora iso. Muhammadiyah kembali pada maksud tujuan ilah. Kalau memang gambar itu diperlukan membawa manfaat tidak untuk dikultuskan, welcome. Tetapi yang membawa madharat, kerusakan, dikultuskan tidak boleh. Lagi-lagi Muhammadiyah itu dipilah karo dipilih, ora disapu bersih maksudnya itu, Pak. Nah, sapu bersih repot, Pak. Apalagi hari gini kok mengharamkan gambar mutlak, wangel, Pak. Lagi HP wallpaper wis gambar tok. Pemene ngaramke foto, tambah angel, Pak. Lha kene Saudi ning ngarep Ka'bah isine wong do selfie ya, Pak. Ning ngarep Ka'bah selfie. Wong umroh, wong haji selfie kabeh. Kuwi arep diharamke ya angel, Pak. Wong itu perkembangan zaman kok dilarang. Masuk zaman berkembang ora entuk. Itu memang perkembangan zaman ditolak ya ora iso, wong zaman memang berkembang kok. Itu. Ya paling himbauan-himbauan saja, tapi nak nutup ngelarang mutlak ya jebol mesti ana sing dilarang misalnya ya tetap ana sing langgar. Bagaimana juga wong ki ya pengen mengabadikan momen-momen tertentu kok. Jadi itu apa meneh misalnya buku pelajaran misalnya ora ana gambare misalnya tulisan kok. Ya nak mahasiswa mungkin ora butuh gambar, Pak. Lah nak SD masih butuh dibantu gambar. Peragaan kadang-kadang
Bahkan nak biologi, praktek biologi ora cukup gambar boneka. Ya kan? Yo gambar, yo video, yo visualisasi, boneka juga, Pak. Boneka kan luwih cetha sih. Soale untu iki piye susunane kayak boneka. Fakultas kedokteran ora mung boneka, mayat tenane digawa. Dia tenan go praktek. Mayat tenan, Pak. Bedel-bedel tenan. Mosok praktek nganggo boneka terus. Lah engko sing ditangani wong kok prakteke boneka terus. Oh, karo boneka wani begitu kon praktek mayat tenan, mayite meringis klenger. Biasa nyekel boneka, kon nyekel mayat tenan. Urung apa-apa klenger. Tuh ngerti getih ora doyan madang. Ya dokter kan harus dididik tahan bahasane itu, Pak. Tahan maksudnya sing wong liya ora tahan, dheweke kudu tahan. Mosok dokter ngerti getih mumet. Ngerti wong kecelakaan klenger lah piye? Ya harus tahan, lebih tahan dari kebanyakan. Oh, lah aku ya kudu praktek asli, mosok prakteknya imitasi terus. Nah, itu loh Muhammadiyah itu berpikirnya luas. Orang mau sak keproyekan tok kuwi, mikirnya iki jauh, panjang. Itu. Berikutnya, masalah apa meneh sing beda? Zakat profesi. Zakat profesi ini tak jelas ki. Muhammadiyah, MUI, NU, zakat profesi ada, wajib. Tapi begitu Salafi masuk, zakat profesi tidak ada. Zakat profesi bid'ah. Wah, ini bertolak belakang, Pak. Siji wajib, siji bid'ah kok. Bertolak belakangnya nemen. Nanti kalau neng Muhammadiyah wis biasa bayar zakat profesi ke lazismu, paham ini masuk, bisa kendul, Pak. Oh, tiba zakat profesi ki dasare ora cetok, tasan aku bayar, lho tasan aku bayar. Nyong melu iki wae lah. Logikanya wong dijak bayar karo diajak orang bayar kira-kira lancar endi, Pak? Lancar ngajak bayar apa lancar ngajak orang bayar? Lancar ngajak sing orang bayar. Nyong cocok iki wae. Ngopo paham iki ora dhisik-dhisik mlebu malah ngono. Siji ngajak bayar, siji ngajak orang bayar. Yo bertolak belakang. Siji nak bayar dijajeni ganjaran, iki malah dijajeni dosa. Bertolak belakang lho, Pak. Ora ketemu iki. Nah, kadang-kadang kelemahannya dia itu apa? Kadang-kadang itu di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak ada. Kusik. Kalau mau amalah selalu dibawa ke masa lalu, wagu, Pak. Ngapa wagu? Lah mau amalah itu cirinya dinamis. Dinamis itu berkembang. Lah wis uang berkembang tekan mrono ditarik mrene meneh. Piye? Wong mau amalah ki berkembang lagi ditarik mundur. Ora ketemu. Nah, jargon Muhammadiyah itu Islam berkemajuan. Lah nek dijak mundur, jangan-jangan berkemunduran. Ora ketemu kan, siji berkemajuan, siji berkemunduran. Ora ketemu. Bahkan kalau ditanya profesi apa sih? Wis gawane pekerjaan ngono ya. Lah zaman Nabi iki pekerjaan ki apa? Wis kena zakat ndak? Apa ini pekerjaan zaman Nabi apa sih? Petani bayar zakat enggak? Bayar. Pedagang bayar zakat enggak? Nah, peternak bayar zakat enggak? Itulah profesi. Zaman Nabi bayar enggak itu? Bayar. Lah zaman saiki profesi berkembang. Masuk profesi zaman saiki dipadakke zaman dulu. Sing dhisik renek berarti bebas lho. Berarti beku fikih. Bekui mandek. Padahal muamalah itu dinamis. Coba saiki nak dilogikan wae. Misale iki sing kene dokter spesialis ngarepe petani. Nak cara berpikir wong letterlek tadi sing wajib bayar zakat kan petani kan? Dokter spesialis bebas toh. Ini tinggal sampel wae kan bisa terjadi, Pak. Kene tani, kene dokter. Omahe jejeran. Sing petani lazismu diuplek-uplek ditagih pendak panen di zakatmu. Kowe kan wajib. Dalile nek. Lah kok tanggoku sebelah ki dokter spesialis sing gajine 30 kali lipat lebih saya kok ora pernah mbok jaluk, Mas. Lah kuwi ora ono dasare, ora ono dalile. Jarine sing tani, apes aku dadi petani. Pendak panen diparani petugas lazismu ping 4. Tanggoku ki bebas padahal hasilnya 30 kali lebih banyak. Lu dokter spesialis kan sekali pok ngono kan yo telete ngono, Pak. Pok telete. Tur enek kok dokter kok bayarnya dinyang ngono ora enek, Pak. Masa dokter dinyang?
Pak dokter kok larang men pripun nak suntike separo mawon ngono piye. Sing separo minggu ngajeng ngono. Suntik kok nyeparo. Dokter aku mungkin ya nggih monggo ning jenengan ora mari-mari iki ngono. Separo-separo kok dosise sekali suntik kok malah mipil dinyang separo. Nak obat coke dinyang iso Pak nggih. Obat kula tumbas separo sik, nak obat coke iso Pak. Tapi mosok suntik dinyang separo. Mongkone dokter itu nak diarani dokter ini nak gedhok marake gemeter. Ngopo lho saaran-arane dituruti ya Pak. Pinten Pak dokter? 10 juta bayar. Rene kok pinten Pak dokter? 10 juta. Pripun nak kalih yutorien ngono ya apa ana sing nawar ngono. Lho dokter sing penghasilannya 10 kali lipat mbok bebas ke petani sing hasilnya ora sepiro mbok parani wae. Itu cara berpikir Muhammadiyah beda. Demi keadilan dan kepatutan dan kehati-hatian bayar kabeh, petani bayar, dokter bayar. Itulah kehati-hatian dan keadilan fikih yang dikembangkan Muhammadiyah. Dan kalau jenengan pengen tahu sejarahnya, petani itu bahasa Arabnya apa? Falahun. Aku tasdid. Falahun. Falah itu artinya beruntung. Nak ditambahi tasdid artinya apa? Sangat beruntung. Jadi petani kuwi bahasa Arabnya sangat beruntung. Falah. Anda falah. Anda adalah orang yang sangat beruntung. Maksudnya wong Arab ki nganggep petani itu pekerjaan elit. Wong Arab ki nek enek petani duwe lemah, duwe banyu, duwe sumur, bejo-bejone wong. Nang kono ki banyu larang. Lah petani kan rata-rata kan duwe sawah, duwe banyu. Lah nek orang duwe banyu ya ora urip pertanian. Padang pasir. Makanya petani itu sebutannya falah, orang yang sangat beruntung. Gajinya gede maksudnya itu loh Pak. Penghasilannya gede. Makanya zakatnya gede. Zakatnya petani kan 5 atau 10. Gede kan? Pedagang berapa? 2,5%. Loh kok pedagang mau 2,5%, petani kok 10. Tikal ping 4. Karena pada masa itu yang disebut falah itu petani, dudu pedagang. Lah falahnya orang sekarang geser gitu loh Pak. Profesi apa sekarang yang disebut falah? Yuk, tapi kita hampir sepakat dudu petani kan? Apa ning Jawa? Petani kok sejahtera, kok bayangke kok ora percaya ngono gitu. Kecuali ning luar Jawa coke yo, Pak. Ning Jawa kok petani sejahtera kok ora kebayang maksudnya itu. Lah falahnya orang sekarang tadi yang disebut tadi, dokter, anggota dewan, atlet, ya tentu atlet tingkat nasional Pak, orang atlet tingkat RT. Atlet tingkat RT orang sing bayar. Itu loh Pak, itu disebut dengan kontekstualisasi. Termasuk pegawai negeri secara umum, ya dibanding tahun-tahun 80 90 ya mending saiki to Pak. Nyun sewu jenengan pegawai negeri sing wis pensiun ndak iso bedake. Ya saya tahu Pak, tahun 80 90 pegawai negeri itu mungkin ya kelompok fuqara masa kini mungkin. Tapi zaman sekarang pakai negeri lumayan. Makanya nak ngiguhke 2,5% go bantu apa dibayar klasismu ya wajar. Dan pegawai negeri kita itu 4,5 juta Pak. 4,5 juta itu kalau 2 juta bayar zakat profesi lumayan. Tapi nak dibebaske 4,5 juta orang bayar, wah. Nah itu bedanya di situ. Dan lain-lain contohnya masih banyak. Monggo kalau ngersake nanti dibaca sendiri gitu aja ya. Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa sampai lebih lama lagi karena jam 7:30 ditunggu ngisi lagi di Batang. Jadi biar waktunya nyandak. Saya juga tidak buka sesi tanya jawab gitu ya. Karena perjalanan kurang lebih ya 15 menit gitu ya. Maka dari itu nyun pangapunten. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Panjenengan nak badhe ngersake bukune nanti di mobil saya bawakan atau bahkan dibawa anak saya, monggo saja. Saya sampaikan banyak terima kasih atas kerawannya, perhatiannya, dan sekali lagi saya tidak maksud apa-apa dalam arti apa-apa kuwi mancing kebencian, mancing perbedaan, enggak, biasa saja. Kita Muhammadiyah itu dewasa maksudnya Pak. Beda pendapat ya biasa. Artinya tidak perlu apalagi hanya fikih ya. Fikih itu masalah cabang saja, enggak terlalu prinsip. Cabang itu maksudnya asal pokok ejek iki
cabang hilang misalnya apa-apa hilang ki jek. Kemudian nak rantingnya bubar itu PDM-nya ora bubar gitu loh Pak. Tapi nak PDM-nya sing bubar kan rantingnya melu bubar. Jadi ranting itu tidak terlalu, ya bukan tidak penting, tidak terlalu bahaya maksudnya. Ini masalah furu'iyah itu tidak terlalu signifikan. Nah, itu artinya menyikapinya ya dewasa biasa, tapi ya perlu ngerti. Aja sampai orang ngerti. Nah, termasuk beda-beda yang lain kadang-kadang nak masalah sholat. Kalau orang salafi itu sholat anggere mung 2 rakaat, contohnya sholat subuh, sholat Jumat, sholat sing 2 rakaat, nah, mesti duduknya dia iftiros. Muhammadiyah duduknya tawaruk. Ini kena gue ciri. Muhammadiyah duduknya tawaruk, sholat subuh misalnya kan 2 rakaat itu tawaruk. Tapi kalau salafi iftiros. Ini fikih dia. Orang usah kaget. Aku kok anggere tak titeni anggere sholat kok ora tawaruk ta. Nah, itu fikihnya Hambali seperti itu. Kalau Muhammadiyah tawaruk, Syafi'i. Nah, itu. Salah juga begitu. Pada salafi itu kadang-kadang kalau Syekh bin Bas, Sami Allah liman hamidah, Syekh bin Bas sudah kemeneh. Ya ajarannya Syekh bin Bas. Salafi tapi sing melu bin Bas. Sami Allah sudah kemeneh. Tapi nak salafine Syekh Albani, Sami Allah liman hamidah culke padha karo Muhammadiyah. Jadi pada salafi iki gurune ya beda. Lho iya, Muhammadiyah seragam. Oh dia beda. Sing dakep sing ora padha salafi. Nah, salafi Albani karo salafi bin Bas. Gitu. Jadi mereka juga masih bisa beda, sesama saja bisa beda. Kalau kita sebenarnya seragam asal mengikuti tarjih. Nah, gitu ya. Itu tambahan informasi. Termasuk ciri lain kalau nggon salat, nah salat rada gampang yo titeni. Nah, kalau Syekh Albani beda meneh karo Syekh bin Bas iki, Pak. Syekh Albani nek arek ngadeg bar kok sujud itu arek ngadeg, tangannya ngepel. Ada kan seperti itu kan? Nah, itu ajarannya Syekh Albani. Tapi nak Syekh bin Bas ya biasa. Nah, kayak Muhammadiyah genti. Jadi padha salafi beda, Pak. Ini ana sing ngepel, ana sing anu. Gitu. Sama juga nanti nak Syekh Albani nak salat kudu ngesuk, mepet. Pepet-pepet gitu. Nak Syekh Arab yang lain mepet ki rakaat pertama tok wae, maksudnya nggo ngluruske ketika arep salat. Tapi nak rakaat kedua ketiga ora usah mepet-mepet. Disuk-sukke gitu loh. Itu sama-sama ulama salafi we ya ora padha. Termasuk Syekh Albani kan aslinya dudu wong Arab, Pak, orang Albania. Tapi termasuk salah satu tokoh yang disegani di salafi itu. Nah, karena yang Saudi sendiri kadang-kadang kontroversial juga. Aja dikira. Syekh Albani itu juga mengatakan adzan Jumat 2 kali ki sekarang ini wis ora relevan. Aja dienggo meneh. Itu Syekh Albani, Pak. Wani ning Arab. Padahal Arab pasti 2 kali kan? Nah, iya. Tapi saya Arab tersinggung. Wah iki cah nyaran kok wani ngutik-utik, kira-kira begitu loh, Pak. Wah iki cah nyaran, cah neko wani ngutik-utik. Jadi beda juga mereka. Dan itu wajar, bukan sesuatu yang aneh maksudnya itu loh. Tapi tadi butuh kedewasaan. Nah orang dewasa emang pecoh-pecohan karo poyok-poyokan itu tidak sehat loh begitu. Nah, itu. Baik, saya kira sampai di sini. Akhirnya saya akhiri. Mari kita tutup dengan doa. Termasuk kita mendoakan guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita di alam barzah. Kadang-kadang kan ada kritikan, wong Muhammadiyah kan nak mati kurang sing ndongake jadi kan gitu kan. Padahal enggak, kalau kita mendoakan itu sebenarnya mesti kebagian, Pak. Karena mesti minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Mesti didongake. Jadi enggak usah khawatir nak kurang donga itu. Nah, termasuk wabil khusus kita doakan kepada sesepuh kita yang sudah mendahului kita, Bapak almarhum Haji Manifest Jubair ya, kemarin ya. Kita secara khusus juga mendoakan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Khususon ila ruhi abina Bapak Manifest Jubair. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqrib nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa sil dunubahu wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas
wa'adhu min adzabil qabri wa min adzabin nar wa adkhilhul jannata darusalamal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman sahiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Wahhab innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fakum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.